Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan kembali membahas soal-soal tes intelijensi umum atau tes TIU ya, dari soal-soal CPNS dan P3K. Kita telah sampai ke bagian 7 dari materi sinonim dari TIU ya. Baiklah, mari kita lihat untuk soal yang pertama yaitu separatis. Apakah yang menjadi sinonim dari separatis ya? Apakah A. sebuah ideologi, B. pemberontak, C. anti pemerintah, D. penjajah, E. pemisahan diri. Nah, kalau kita cermati dari kelima pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah D ya, yaitu pemisahan diri ya. Nah, mari kita lihat pembahasan. Kalau kita menonton berita, kita biasa mendengar kata-kata separatis ya. Misalkan kelompok separatis ya. Nah, kelompok separatis kita sering sekali mendengar di berita jika ada sebuah kelompok yang ingin memisahkan diri dari suatu negara, itu disebut dengan kelompok separatis ya. Nah, makna dari separatis itu sendiri yaitu sebuah orang atau golongan atau kelompok yang menghendaki pemisahan diri dari suatu pers ya. Nah, ini makna dari separatis ya, pemisahan diri. Bisa juga pemisahan diri ini dimaknai berpisahnya suatu daerah itu ke negara tertentu, atau dalam hal ini membentuk negara sendiri. Biasa dikatakan juga dengan separatis ya, atau kelompok separatis. Jadi betul ya jika jawaban dari soal ini ialah pemisahan diri. Dengan demikian separatis itu bersinonim dengan pemisahan diri. Jadi betul ya jika jawaban dari soal ini ialah E. Kita ke soal yang berikutnya yaitu intermezzo. Ya, apakah sinonim dari intermezzo itu ya? Apakah A. keseringan, B. antar negara, C. persetujuan, D. selingan, E. susulan. Nah, kalau kita lihat dari kelima pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah D ya, yaitu selingan. Jadi intermezzo itu bersinonim dengan selingannya. Nah, intermezzo sendiri itu adalah selingan pada waktu beristirahat. Nah, tentang pertunjukan dan sebagainya. Jadi ini adalah makna dari intermezzo ya. Jika misalkan ada suatu pertunjukan lalu ada selingan di antara pertunjukan itu disebut dengan intermezzo. Ya, inilah yang dimaksud dengan intermezzo. Jadi betul ya jawaban dari soal ini, sinonim dari intermezzo itu ialah selingan. Kita ke soal yang berikutnya yaitu elegi. Apakah sinonim dari elegi itu ya, elegi itu? Apa sinonimnya ya? Nah, apakah sebuah teks, lagu, naskah, lirik, atau syair ya? Atau syair. Kita sering dengar kata elegi ini di sebuah lagu ya. Misalkan ada judul lagu itu yang berjudul Elegi Esok Pagi ya, Elegi Esok Pagi. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah B ya, yaitu elegi itu adalah sebuah lagu. Mungkin kita lihat dari pilihan jawaban E, yaitu syair ya, syair. Ini adalah pengeco ya, pengeco. Ini ya pengeco yang sangat-sangat besar ya. Nah, mari kita lihat pembahasan. Apa yang membedakan lagu dengan syair ya? Nah, kalau kita buka KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, elegi itu berarti syair. Nah, kita harus berhati-hati di sini ya. KBBI saja itu elegi itu menyebutnya sebagai suatu syair atau nyanyian.
Nah, di pilihan jawaban ini ada lagu, ada syair. Kita harus membedakan apa yang dimaksud dengan syair, apa yang dimaksud dengan lagu ya. Nah, kita lihat dulu menurut KBBI, yaitu elegi adalah sebuah syair atau nyanyian yang mengandung ratapan atau ungkapan duka cita khususnya pada peristiwa kematian. Jadi elegi itu adalah sebuah lagu atau syair yang mengungkapkan perasaan yang sedang berduka ya. Nah, elegi itu adalah suatu karya sastra. Karya sastra ini berupa puisi pada umumnya yang berisikan ungkapan pemikiran yang suram seseorang dan tidak harus mengikuti bentuk tertentu dalam hal ukuran, rima, atau struktur. Jadi ini kata kuncinya ya. Elegi itu adalah karya sastra yang tidak harus mengikuti bentuk tertentu dalam hal ukuran, rima, atau struktur. Elegi ini biasanya dituliskan untuk memuji orang yang telah meninggal dan memiliki suasana melankolis ya. Jadi isi elegi itu biasanya untuk memuji orang yang sedang meninggal ya. Nah, kalau kita buka lagi KBBI, yang dimaksud dengan syair ya, syair itu adalah sebuah puisi. Adalah sebuah puisi lama. Puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri dari 4 larik. 4 larik atau 4 baris yang berakhiran dengan bunyi yang sama. Nah, di sini kita harus pahami bahwasanya elegi itu tidak harus mengikuti suatu bentuk tertentu dalam hal ukuran, rima, dan struktur. Sedangkan kalau syair itu tiap-tiap baitnya itu terdiri dari 4 baris ya, harus terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Ini yang disebut dengan syair ya, ini yang disebut dengan syair. Nah, dengan demikian kecenderungan jawaban yang paling benar itu ialah lagu ya, bukan syair. Karena elegi itu tidak memiliki aturan tertentu dalam bentuk strukturnya ya, dalam bentuk struktur rimanya ataupun akhiran bunyi yang sama. Sedangkan syair itu harus memiliki satu larik atau 4 baris ya. Satu bait yang terdiri dari 4 larik atau baris ya maksudnya ya. Nah, dengan demikian kata elegi ini lebih cenderung bersinonim dengan kata lagu ya dibandingkan dengan syair. Jadi betul ya jika jawaban dari soal ini ialah B, yaitu elegi bersinonim dengan lagu. Nah, kita ke soal yang berikutnya yaitu madar. Apa yang menjadi sinonim dari madar? Apakah A. Tidak berperasaan, B. Nasihat dari ulama, C. Sejenis pantun, D. Tembok di atas menara, C. Kata puji-pujian. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah A ya. Madar itu bersinonim dengan tidak berperasaan. Jadi yang tidak berperasaan itu disebut dengan madar ya. Nah, kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata madar ya, kata madar menurut KBBI itu bermakna tidak berperasaan atau tebal telinga ya. Tebal telinga ya. Nah, kata madar ini mengandung makna yang tidak berperasaan. Dengan demikian, jawaban dari soal ini betul ya jika jawabannya ialah A, yaitu tidak berperasaan. Dengan demikian, madar bersinonim dengan tidak berperasaan. Kita ke soal yang berikutnya, yaitu citra. Apa yang menjadi sinonim dari citra? Apakah A. Sebuah gambaran, B. Wibawa, C. Piala, D. Kebanggaan, E. Rekanan ya. Nah, kalau kita lihat pilihan dari jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat itu ialah A ya. Citra itu bersinonim dengan gambaran ya, gambaran. Misalkan biasa kita sering itu dengar dengan kalimat citra bangsa ya, maksudnya itu adalah gambaran bangsa ya.
Nah, makna dari citra itu rupa ya, rupa atau gambaran. Dengan demikian, betul ya jika jawaban dari soal ini ialah A. Citra bersinonim dengan gambaran. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.